Misteri Wintira. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan belantara, terdapat sebuah sekolah kecil bernama Wintira. Sekolah itu terletak di pinggiran desa yang jauh dari keramaian kota. Di antara siswa-siswi yang belajar di sana, ada seorang anak bernama Rizky, yang seringkali tertarik dengan cerita-cerita horor. Suatu hari, kabar menyebutkan bahwa seorang guru mengaji terkenal di daerah itu, Ustadz Ahmad, akan mengunjungi sekolah itu untuk memberikan ceramah. Para murid, termasuk Rizky, sangat antusias dengan kedatangan Ustadz tersebut. Mereka membayangkan akan mendengarkan cerita-cerita menarik tentang dunia gaib dan nasihat-nasihat yang bermakna. Pada malam sebelum kedatangan Ustadz, Rizky dan teman-temannya berkumpul di rumah salah satu teman mereka untuk bercerita horor. Mereka duduk melingkar di ruang tamu yang redup, dengan hanya cahaya lilin yang menyala sebagai sumber pencahayaan. "Bagaimana kalau kita berani pergi ke hutan malam ini?" usul salah satu teman Rizky. "Tidak, itu terlalu berbahaya," tolak Rizky. Namun, bujukan teman-temannya membuat Rizky setuju untuk pergi ke hutan, meskipun dalam hatinya ia merasa gelisah. Mereka berangkat ke hutan dengan perasaan campur aduk antara ketegangan dan kegembiraan. Sesampainya di hutan, mereka merasa suasana yang berbeda. Angin malam berbisik-bisik di antara pepohonan, menciptakan atmosfer yang mencekam. Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh dari balik semak-semak. "Siapa itu?" tanya Rizky dengan suara gemetar. Tetapi tidak ada jawaban. Mereka semakin merasa cemas dan memutuskan untuk kembali ke rumah salah satu teman mereka. Namun, sebelum mereka bisa pergi, terdengar suara langkah kaki mendekat dari arah yang sama dengan suara sebelumnya. Dengan cepat, mereka berlari menuju pintu keluar hutan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu keluar yang sebelumnya mereka lewati telah menghilang. Mereka terjebak di dalam hutan yang gelap dan menyeramkan. Saat itulah, terdengar suara orang menyanyikan ayat-ayat suci Al-Quran dari kejauhan. Mereka bergerak menuju suara tersebut dengan harapan dapat menemukan bantuan. Namun, semakin mereka mendekat, semakin jelas terlihat bahwa sosok yang menyanyikan ayat-ayat itu adalah seorang guru mengaji dengan wajah yang pucat dan matanya yang kosong. Terdengarlah suara ustaz itu, "Kalian telah mengganggu kedamaian di sini. Sekarang, kalian harus membayar harga untuk itu." Dengan ketakutan yang melanda hati mereka, Rizky dan teman-temannya berusaha melarikan diri. Namun, setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti terjebak dalam labirin yang tak berujung. Hingga pada suatu titik, Rizky tersandung oleh akar pohon dan jatuh ke tanah. Saat dia bangun, teman-temannya telah menghilang. Dia berdiri sendirian di tengah hutan yang sunyi, dengan suara ayat-ayat suci yang terus berkumandang di kejauhan. Dari situlah, legenda tentang Wintira dan kejadian misterius di hutan itu terus menjadi cerita menyeramkan di kalangan warga desa. Dan sejak itu, tak seorang pun berani berkeliaran di hutan di malam hari, takut akan bertemu dengan sosok ustadz yang menghilang itu. Beberapa bulan setelah kejadian misterius di hutan, kehidupan di desa Wintira kembali normal. Namun, bayangan kejadian itu masih menghantui pikiran Rizky. Dia sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, mengingat betapa mencekamnya malam di hutan. Suatu hari, ketika Rizky sedang duduk di kelas, seorang guru mengaji yang baru tiba di desa itu. Rasa takutnya kembali muncul saat dia melihat wajah guru itu. Wajahnya yang pucat dan matanya yang kosong membuatnya merinding. Namun, dia mencoba untuk tidak memikirkannya lebih jauh dan mencoba untuk tetap fokus pada pelajaran. Ketika waktu istirahat tiba, Rizky dan teman-temannya berkumpul di halaman sekolah. Mereka membicarakan kedatangan guru baru itu. "Kamu lihat wajahnya? Aku yakin itu sosok yang sama yang kita temui di hutan," bisik salah satu teman Rizky. Rizky mengangguk, merasakan ketegangan yang sama seperti yang dia rasakan sebelumnya di malam itu. "Kita harus berhati-hati,"
kata Rizky dengan suara bergetar. Namun, teman-temannya tidak menghiraukannya. Mereka terlalu sibuk dengan kegembiraan bertemu dengan guru baru. Beberapa hari berlalu, dan kejadian aneh mulai terjadi lagi. Siswa-siswa mulai menghilang satu persatu, tanpa jejak. Desas-desus tentang kembalinya sosok Ustadz misterius itu mulai tersebar di kalangan murid-murid. Rizky merasa semakin terganggu oleh kejadian itu. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Dia memutuskan untuk mencari tahu keberadaan guru mengaji yang baru itu, meskipun itu berarti harus menghadapi ketakutannya. Suatu malam, saat hampir semua orang sudah tidur, Rizky mencuri kunci sekolah dari kantor kepala sekolah dan pergi ke ruang guru. Di sana, dia menemukan sesuatu yang membuatnya tercengang. Ternyata guru mengaji itu adalah sosok yang sama dengan Ustadz yang mereka temui di hutan malam itu. Dia terpaku di tempat, tak bisa bergerak ketika melihat wajah pucat itu menatapnya dengan mata kosong. "Apa yang kamu lakukan di sini, anak muda?" tanya sosok itu dengan suara serak. Rizky berusaha menjawab, namun lidahnya terasa keluh dan dia hanya bisa menggelengkan kepala. "Kamu tidak akan pergi dari sini hidup-hidup," lanjut sosok itu. Suaranya bergema di dalam ruangan gelap. Tiba-tiba, cahaya lampu menyala, dan Rizky bisa melihat ruangan itu dengan jelas. Dia melihat potongan-potongan pakaian murid-murid yang hilang berserakan di lantai, dan dia menyadari bahwa dia mungkin adalah korban berikutnya. Tanpa berpikir panjang, Rizky berlari keluar dari ruangan itu secepat mungkin. Dia berlari ke arah hutan, tempat semua ini dimulai. Dia bisa mendengar langkah kaki sosok itu mengejarnya, tetapi dia terus berlari tanpa melihat ke belakang. Akhirnya, dia tiba di tepi hutan dan berhenti sejenak untuk bernapas. Dia merasa lega ketika melihat cahaya dari rumah-rumah di desa. Namun, kelegaannya berubah menjadi ketakutan ketika dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dengan napas tersengal-sengal, dia berbalik dan melihat sosok Ustadz mengaji itu berdiri di antara pepohonan, dengan senyum mengerikan di wajahnya. "Dalam kegelapan, aku menunggu," desis sosok itu. Dengan sekuat tenaga, Rizky berlari menuju desa, berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi di malam itu. Dan legenda tentang Ustadz yang menghantui hutan Wintira terus hidup, mengingatkan semua orang akan bahaya yang mengintai di dunia yang tak terlihat. Terima kasih bagi orang-orang baik yang telah menyimak dan menonton video ini. Tolong jangan lupa di subscribe, like, dan share, ya. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya berkah, dan masuk surga. Amin. Karena dengan subscribe akan menambah semangat lagi dan channelku bisa makin berkembang. Terima kasih.